pertanyaan dari kaum remaja, Bu ya. Beliau adalah seorang remaja yang terkadang labil dengan iman yang naik turun. Nah, bagaimana caranya agar iman itu tetap konsisten dengan keadaan remaja yang cukup labil? Baik, ada maksud labil begitu mungkin godaan-godaan. Kami tahu mungkin urusan syahwat, gejolak syahwat dan sebagainya. Syahwat itu kan Nabi sudah ngajarkan, kalau orang syahwat dia bergolak, maka hendaknya dia memperbanyak puasa. Dan sebab banyak ingat kepada Allah, maka syahwat itu akan mudah dihilangkan. Coba ada yang berkata, enggak Bu ya, syahwat saya puasa atau bangkit terus. Pertanyaan. Maka dua, syahwat yang disebut Nabi adalah syahwat yang datang kepada kita tiba-tiba. Syahwat yang datang kepada kita tiba-tiba, maka begitu mudah kita tolak, kita sering datang tiba-tiba. Maka kita mengambil air wudhu, melakukan ibadah sudah hilang. Yang repot ini adalah syahwat yang diundang, bagaimana Anda usir. Ini yang kita permasalahkan. Syahwat diundang, bicara mengusir syahwat. Dia nonton, dia nggak bener. Dia ngelihat kabar yang jelas. Sudah itu ngomong, puasa saya untuk usir syahwat. Nggak akan pergi syahwatmu. Kau yang undang. Ini yang perlu dipahami. Syahwat diundang, bagaimana mau diusir? Resep Nabi matok cer, makanya ghaddul basar, jaga mata, wahai adik-adikku, jaga matamu. Jangan biasa melihat yang Masya Allah. Kita itu harus bodoh. Mohon maaf, kalau Anda lagi haus, Anda lagi haus, sangat haus dahaga, kemudian dikirim segelas es degan, dikasih sirup sedikit merah, warnanya menggoda, diberikan kepada Anda. Senang enggak? Senang enggak? Jangan senang dulu, wong dikasihkan dok tapi gak boleh diminum. Ini adalah es buatmu. Wah, seger. Es batunya bening, yang kristal gitu. Dikasihkan, tak tanya apa? Kau minum, tak tembak kau. Tambah ngenes. Ada? Mending tak ngelihatan es degan. Sama. Di saat kalian, wahai anak muda, main nonton yang enggak, itu tambah ngenes, tambah tersiksa. Pun disentuh juga enggak boleh, karena haram. Akhirnya maksa melakukan yang haram. Ini bahaya sekali, maka ghaddul basar. Jangan main-main urusan tontonan itu, naudzubillah. Sehingga kalau sudah rosak otaknya gara-gara lihat porno dan sebagainya, lihat, mohon maaf, mahram sudah enggak ada lagi. Lihat adiknya syahwat, lihat ibunya syahwat, seorang bapak lihat anaknya syahwat, gara-gara tontonan semacam itu. Hari ini hari rusak kita. Ghaddul basar, tolong jangan berani lihat yang enggak. Itu menjadikan kita itu adalah mental kita jadi rusak. Tontonan, tolong wahai anak-anakku semuanya, hati-hati masalah tontonan, gambar-gambar yang enggak pantas itu. Apalagi film-film kotor, naudzubillah. Jangan percaya dengan fatwa picisan ustadz yang hobi nonton film porno lalu berkata, nonton film porno mah gak apa-apa, kan bukan beneran. Beneran apanya ini? Tersik. Ini ustadz sesat, membahayakan umat. Hati-hati. Jadi itu pertama, jaga matamu, apa yang kamu lihat. Semakin kamu menjaga, semakin terjaga, syahwatmu bisa berkurang. Satu. Yang kedua, ini juga seruan kepada orang tua. Kalau labil, kalau anak muda labilnya apa sih kalau bukan ini? Saya ngomong labilnya anak muda, iman naik turun, urusan syahwat. Gara-gara ini syahwat menjadi sholat malas dan sebagainya. Yang kedua, yang harus Anda pahami bahwasanya, jika memang sudah umur, jangan ragu untuk buka pintu halal pernikahan. Maka kami sampaikan pada para orang tua, hei para orang tua, jangan pandang anakmu selamanya sebagai anak, tapi ingat pandang anakmu sebagai seorang pria yang punya hajat khusus. Pandang anakmu sebagai anak gadis. Sebagian orang tua kadang melihat anaknya sebagai anak selamanya. Sementara zaman sudah berubah, bukan zaman kita dulu. Zaman saya belum terlalu tua amat. Tapi kita masih menemukan zaman-zaman yang masih aman. Televisi adanya hanya TVRI. Hiburannya pun yang ada, mungkin Pak Buati masih ingat, hiburan yang paling membahayakan adalah film akhir pekan. Itu pun saya tidak pernah tahu, kan tidak punya televisi, hanya ceritanya. Kemudian acara siang paling nggak enak adalah album minggu. Selebihnya adalah kolom pencapir sama Ria Jenaka. Sudah aman. Abi masih ingat itu kayaknya. Nah itu hari ini naudzubillah di saku anak-anak ada bermacam-macam gambar.
Sudah begitu orang tuanya keras kepala, anaknya baru kuliah minta nikah, marah. Jangan nikah dulu, bikin malu. Kuliah dulu, selesaikan. Akhirnya sang anak nggak berani lagi ngomong ke ayahnya. Tetap menyelesaikan kuliah. Dan betul dia jadi sarjana ekonomi plus pezina. Dan juga wahai anak, dengar. Jika ada ibumu sudah tidak ada suami, tidak ada ayah, atau cerai tidak ada suami, jangan pandang ibumu selamanya sebagai seorang ibu, tapi pandang ibunya sebagai seorang wanita yang perlunya hajat pribadi. Pintu halal harus dibuka. Pernikahan sambil kuliah nggak ada masalah. Maka jangan sampai main api. Nikah yes, pacaran no. Kan masih kuliah, masih sekolah. Alhamdulillah saya jadi contoh dalam hal ini. Kalau mau capek-capek saya contoh. Alhamdulillah saya nikah masih sekolah. Cuman saya punya prinsip. Yang penting aman. Saya nikah sambil sekolah. Prinsipnya sederhana. BSS. Bayar sendiri-sendiri. Mertua nggak nuntut. Istri nggak nuntut. Aman. Yang penting halal. BSS. Siapa takut? BSS. Nikah yes. Pacaran itu baru hebat, pemberani. Cemen takut ya, maunya yang haram. No, itu mungkin yang bertanya yang di mana tadi, di Tangerang. Jadi takutlah kepada yang halal. Di antara semacam itu. Dan orang tua, permudahlah urusan pendidikan anakmu hari ini. Cuman ketemu pasangan yang benar, saya kira saling mendukung. Sebab waktu anak tidak menikah makan, waktu menikah juga sama. Jatahnya sudah ada. Jangan sampai liar, naudzubillah, berzina, naudzubillah. Hari ini begitu mudahnya. Sebuah laboratorium cerita, dalam 1 bulan ada 3 kasus, 4 kasus. Anak umur 12-13 tahun dipikir sakit mah. Ternyata setelah masuk laboratorium, ternyata terbukti positif hamil. Naudzubillah. Kalau sudah hamil bukan zina sekali. Akan tak bisa berkata, naudzubillah. Semoga Allah menjaga Anda semuanya.